Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MEDDI channelnya Matematika dan TPA. Oke, pada video seri struktur aljabar kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mencari banyaknya pembagi nol pada ring Zn. Oke, kita mulai sajalah. Oke, nah sebelumnya kita akan lihat apa yang dimaksud dengan unsur pembagi nol. Oke, andaikan R adalah suatu ring komutatif dengan nol adalah unsur identitas di R. Suatu unsur A elemen dari R dengan A tidak sama dengan nol disebut unsur pembagi nol, divisor of zero, jika ada unsur B elemen R dengan B tidak sama dengan nol. Sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan nol. Oke, kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan unsur pembagi nol. Yuk sekarang kita lihat bagaimana cara mencari unsur pembagi nol tersebut. Oke, nah contoh pertama kita, tentukan banyaknya pembagi nol pada ring Z6. Kita tahu bahwa ring Z6 adalah suatu ring dengan operasi biner, penjumlahan dan perkalian modulo 6. Dari definisi unsur pembagi nol, ya operasi biner yang kita pergunakan adalah perkalian. Maka nanti kita hanya akan melihat di operasi perkalian modulo 6-nya saja. Oke, yuk kita lihat di Z6 memiliki 6 unsur yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lihat operasi biner perkalian modulo 6 pada tabel Kelly berikut. Oke, Oke 0 ya dikalikan dengan siapapun hasilnya adalah 0. 1 dikalikan dengan siapapun hasilnya adalah siapapun tersebut ya. 2 dikali dengan 0 adalah 0, 2 dikali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3 adalah 6, modulo 6 adalah 0, 2 dikali 4 adalah 8, 8 modulo 6 adalah 2, 2 kali 5 adalah 10, 10 dalam modulo 6 adalah 4, dan begitu seterusnya. Oke, dari definisi unsur pembagi 0 tadi, A kali B sama dengan 0, dengan A, B tidak boleh sama dengan 0. Maka yang elemennya 0, A-nya 0, B-nya 0 kita coret. Nah, berarti ini enggak termasuk. Berarti kita hanya fokus ke bagian ini saja. Yuk kita lihat mana yang hasilnya menunjukkan angka 0. Ini yaitu 2 dikali 3 hasilnya 0. Lalu ini yaitu 3 dikali 2 hasilnya 0. Oke, lalu ada ini ya 3 dikali 4 hasilnya 0. Lalu ada ini ya 4 dikali 3 hasilnya 0. Maka dari tabel Kelly ini kita bisa mendapatkan unsur pembagi 0 dari ring Z6 ini adalah 2, 3, ini sudah, dan 4. Berarti banyaknya ada 3. Oke, inilah dia ya. Unsur pembagi 0 pada Z6 adalah 2, 3, dan 4. Ya, banyaknya adalah 3. Nah, kalau kita lihat di video sebelumnya, ya, yang membahas tentang unit pada ring Z6, ya, pada ring, kita coba mengaitkan antara unit dan pembagi 0. Oke, di sini kita lihat ya, unit pada Z6 adalah 1 dan 5. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Maka dari fakta yang ada, kita bisa melihat sedikit kesimpulan dari elemen-elemen di Z6. Ya, unsur di Z6 ini dapat kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah identitas, yaitu unsur 0. Lalu ada unit, yaitu 1 dan 5. Lalu ada unsur pembagi 0, yaitu 2, 3, dan 4. Nah, dari fakta ini kita coba melihat ya satu cara atau satu trik bagaimana cara menghitung banyaknya pembagi 0 pada suatu ring Zn. Oke, nah trik pertama ya, oke, diketahui ring Zn.
Banyak elemen di Zn adalah N. Banyak elemen identitas adalah 1. Andaikan banyak unit adalah P dan banyak pembagi 0 adalah Q, maka ya N sama dengan P ditambah Q ditambah 1. Ini dia. Sehingga dari sini kita bisa menghitung banyaknya pembagi 0 pada ring Zn adalah N dikurangi banyaknya unit lalu dikurang 1. Nah, bagaimana cara menghitung unit? Boleh kalian simak di video kita sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lihat trik yang kedua ya. Nah, trik yang kedua ini, nah, andaikan N ya dapat kita faktorisasi prima ya menjadi P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali seterusnya sampai PK pangkat AK untuk positif integer N ya. Oke. Lalu banyaknya unsur pembagi 0 adalah banyaknya elemen yang merupakan kelipatan dari P1 atau P2 atau seterusnya sampai dengan PK. Nah, kelemahan trik yang kedua ini jika P-nya ya lebih daripada 2. Karena nanti apa? Kita akan memakai prinsip dari himpunan. Oke, yuk kita coba lihat bagaimana penggunaan trik 1 dan trik 2 ini dalam penyelesaian soal. Oke, ini ada satu soal yang pernah muncul di ONMIPA PT tahun 2015. Banyaknya pembagi 0 di Z100 adalah. Oke, kita coba pakai trik yang pertama dulu ya. Oke, kita pakai trik yang pertama. Oke, pertama kita hitung dulu ya. Kita lihat ini banyak elemen, banyak unsur ya di Z100. Oke, berarti adalah 100 ya. Oke, adalah 100. Ini tadi adalah si N-nya ya. Oke, lalu kita mau cari banyak unit ya. Banyak unit di Z100. Oke, nah di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara mencari unit. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencari faktorisasi prima dari 100. Oke, berarti 100 itu ya kalau kita lihat 100 boleh bagi 2 hasilnya 50 ya 50 bagi 2 hasilnya 25 itu 5 kali 5. Oke, berarti 100 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, berarti banyaknya unit banyaknya unit sama dengan 100 lalu dikali 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/5. Oke, maka ini dapatnya 100 dikali setengah dikali 4/5 ya. Oke, berarti ini 10 kali 4 berarti 40. Oke, berarti banyaknya unsur pembagi 0 ya, banyaknya pembagi 0. Oke, banyaknya pembagi 0 di Z100 adalah siapa? Adalah N, adalah 100, dikurang banyaknya unit 40, dikurangi dengan 1. Maka hasilnya adalah 59. Nah, ini kita mencari banyaknya pembagi 0 pakai trik yang pertama. Oke, yuk bagaimana untuk trik yang kedua? Nah, oke, trik yang kedua. Oke, di trik yang kedua kita lakukan juga dulu faktorisasi primanya ya. Oke, faktorisasi prima dari 100. Oke, tadi 100 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Maka di sini ada 2 ya. Ini kita sebut dia A, ini kita buat B. Oke, berarti kita mau cari di sini kelipatan 2 ya. Oke, berarti kelipatan 2. Oke, nah ini kita nyarinya gini aja, banyaknya si A. Oke, ini sama dengan, oke, fungsi floor dari 100 dibagi 2. Tapi harus kita kurangi dengan 1. Karena 100-nya nggak boleh. Maka ini hasilnya adalah 50 dikurang 1. Hasilnya adalah 49. Ya. Oke, lalu
kita lihat berikutnya ini kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 ini kita sebut B. Oke, berarti di sini 100 dibagi 5 ya, dikurangi 1. Oke, berarti ini 20 dikurangi 1, hasilnya adalah 19. Nah, ada enggak di kelipatan 2 dan di kelipatan 5 yang sama? Ada, yaitu kelipatan 10 ya, yaitu kelipatan 10. Oke, ini kita tulislah A iris B. Oke, maka ini fungsi Floor dari 100 ya dibagi dengan 10. Oke, kita kurangi dengan 1 ya, karena 100 itu kan nggak boleh. Oke, sama dengan berarti ini 10 ya, dikurangi 1. Berarti ini sama dengan siapa? 9. Oke, berarti A gabung B, ya berarti ini sama dengan A, lalu ditambah dengan B, lalu dikurangi dengan A iris B. Nah inilah dia banyak pembagi nolnya ya. Oke, banyak pembagi nol. Oke, berarti ini 49 ditambah 19 dikurangi dengan 9. Hasilnya adalah 59. Ya, sama banyaknya seperti yang kita hitung di awal tadi. Oke, nah ini dua trik ya, trik pertama dan trik kedua. Mana yang lebih mudah? Ya tergantung selera kalian guys. Oke, kita coba lihat di contoh berikutnya ini. Banyaknya pembagi nol di Z169. Oke, kita coba kembali trik 1 dan trik 2. Trik 1, oke. Banyak elemen atau banyak unsur di Z169 adalah 169 ya. Oke, kita mau cari banyak unitnya. Oke, berarti kalau kita lihat ini faktorisasi primanya, ya faktorisasi prima dari 169, berarti 169 itu kan kita tahu adalah 13 kuadrat ya. Oke, berarti banyaknya unit, ya banyaknya unit sama dengan siapa? 169 dikali 1 dikurang 1/13. Berarti sama dengan 169 dikali 12/13. Oke, ini sama ini 13. Berarti ini adalah 156 ya. Oke, sekarang kita lihat berarti banyaknya ya. Berarti banyaknya pembagi 0. Ya, banyaknya pembagi 0 adalah sama dengan 169 dikurangi dengan 156 dikurangi dengan apa? 1. Hasilnya adalah 12 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan trik yang kedua? Oke, kalau kita lihat untuk yang trik kedua, oke, kita cari faktorisasi primanya yang tadi ya. Faktorisasi prima dari 169. Oke, kita tahu 169 itu kan apa? Adalah 13 kuadrat. Berarti ini kan cuma A. Ya udah, berarti banyaknya ya pembagi 0. Oke. Pembagi 0 di Z169 ya sama apa? Banyaknya si A. Ya. Itu apa? Berarti kelipatan berapa? Kelipatan 13. Siapa banyaknya A kelipatan 13? Berarti fungsi Floor dari 169 bagi 13 dikurang berapa? 1. Berarti sama dengan 13 kurang 1 sama dengan berapa? 12. Berarti ini apa? 12. Oke? Sama seperti tadi. Oke, kembali mudah atau tidak mudahnya apa? Tergantung selera kalian. Boleh memakai trik pertama atau memakai apa? Trik kedua. Ya, masing-masing soal nanti apa? Ada kelebihan dan kekurangannya trik ini. Ya. Oke. Nah, kita lihat di contoh keempat ya. Oke, ini di Z360. Oke. Trik 1. Ya, trik 1. Oke, unsur ya, banyak unsur di Z360 ada 360. Oke, lalu kita cari banyak unitnya.
Oke, kita lihat faktorisasi primanya. Oke, faktorisasi prima. Oke, dari 360. Oke, 360 itu sama dengan berapa ya? 360 bagi 2 berarti 180, bagi 2 90, bagi 2 45, bagi 3 15, bagi 3 5 ya. Berarti kita dapatkan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 ya. Oke, berarti banyak unitnya ya adalah si 360 dikali 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 1 dikurang 1/5. Oke, berarti ini 360 kali setengah kali 2/3 kali 4/5. Oke, berarti ini kalau kita lihat ini ya, oke, ini adalah 12 ya, berarti 12 kali 8 berarti apa? 96. Oke, berarti banyaknya pembagi 0 ya, banyaknya pembagi 0 adalah berapa? 360 dikurang 96 dikurang 1 ya. Berapa itu? Berarti 360 dikurang 97 ya. Oke, berarti 3 ini 6 ya, 63 ya. 263 ya, oke, sorry, 263. Oke, ya, oke, pas ya, 263. Oke, sekarang bagaimana kita melihat kalau mempergunakan trik yang kedua? Oke, kalau kita pergunakan trik yang kedua, ya ini agak repot ya, karena kalau kita faktorisasi prima dia, ya dari 360 ini, ya 360 ini, tadi adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5, maka kita punya di sini ada 3. Ya kan? Nah, kita kalau ini menganggap himpunan, maka nanti A gabung B gabung B, A gabung B gabung C ini, ya kita pakai gabung A tambah, A tambah B tambah C dikurang A gabung B dikurang A gabung C dikurang B gabung C baru ditambah A gabung B gabung C. Jadi apa? Cukup banyak yang harus kita cari. Maka apa? Dia tidak efektif kalau apa? Kalau di sini apa? Faktor primanya apa? Lebih daripada 2 gitu ya. Maka kalau seperti ini kasusnya, kita rekomendasikan untuk trik yang pertama tadi. Oke guys? Nah ini cara kita menghitung banyaknya pembagi 0 pada ring Zn ya. Oke, nah di soal terakhir kita mau melihat, kalau tadi kan hanya menghitung banyaknya, sekarang bagaimana mencari elemen-elemen pembagi nolnya. Ya ini biasanya untuk Zn, N-nya pasti kecil ya, nggak mungkin besar. Oke, nah kita pakai yang cara pertama saja ya. Oke, kita pakai trik 1. Oke, kalau ini kita pakai, tapi gini aja bisa ya. Ini kan kita lihat apa? Faktorisasi primanya saja ya. Faktorisasi prima. Oke, dari siapa? Dari Z10 ya. Dari 10 berarti. Berarti adalah 2. Ya, 10 itu kan sama dengan apa? 2 kali 5. Maka nanti apa? Unsur pembagi nolnya apa? Berarti unsur pembagi nolnya apa? Adalah apa? Kelipatan ya, kelipatan 2 atau apa? Atau 5, yaitu siapa? Yaitu 2, 4, 6, 5 ya, 5, 6, dan 8. Ya, berarti ada berapa? Ada 5. Ya, berarti apa? Total ada 5 unsur pembagi 0. Ya, kalau kita hitung dia kan gini. Ya, berarti unitnya ya kalau misalkan kita mau cari benar nggak ada 5. Oke, unitnya berarti apa nih? Berarti 10, 1 dikurang setengah, dikali 1 dikurang 1/5, berarti 10 kali setengah kali 4/5 ya. Oke, berarti di sini ya hasilnya adalah 4. Oke, berarti
banyaknya pembagi 0 ya. Banyaknya pembagi 0 sama dengan apa? 10 dikurang 4 dikurang 1 ya. Hasilnya adalah apa? 5. Oke, sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke guys, bagaimana kira-kira untuk unsur pembagi 0? Cukup mudah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Oke, tetap bersama kami di channelnya Matematika dan TPA.